Saat itu Forum Investor Daily Summit 2022. Ketika investor mengatakan, oh kita nggak bisa investasi di Indonesia. Saya diminta ceramah, saya bilang, Indonesia ini negara kuat. Nggak usah takut dengan resesi, apalagi kayak orang Purwodadi, orang Gerobokan. Berdikari Gus, berdiri di atas kaki sendiri. Daya tahan orang desa itu lebih kuat dibandingkan orang kota. Buktinya apa? Orang desa itu asik. Mangan sego berase dewe. Mangan sayur, sayure dewe. Mangan pitik, pitike dewe. Mangan endok, endoke dewe. Kita nggak perlu takut. Persoalannya adalah selalu saja kita itu terprovokasi dengan ilusi-ilusi buruk tentang masa depan. Bukankah kita kemudian diingatkan memang manusia itu penuh dengan ujian. Kalau kamu bilang, Gus kenapa hidup kita banyak masalah? Jangankan kita bro. Kita hari ini mencintai Nabi dengan sholawat. Nabi saja yang maksum. Masalah datang selesai, masalah datang lagi. Masalah selesai, datang masalah lagi. Gak pernah berhenti itu. Mohon maaf, Nabi itu berhenti dari masalah. Itu Nabi. Apalagi cuman kita. Gus, kenapa cobaannya kok banyak? Iya, kalau cobaan pasti banyak. Karena kalau sedikit namanya cobain. Kayak kemarin Deddy Corbuzier tanya sama saya, Gus, kenapa rumah tangga itu rumit? Iya, rumah tangga itu pasti rumit. Karena kalau sederhana namanya rumah makan. Cuaks. Kira-kira lah sih ngomong cuak Bu Bupati cangkep pantas apa ora ya? Jenengan Yowani Bu ngomong cuak ngono Bu. Jajal Bu. Cuak. Los. Maka adik-adik sekalian, anak-anak muda, kawan-kawan sahabat saya ini kelihatan lah yang banyak datang generasi milenial sama generasi Z. Kalau kalian generasi milenial lah, kalau Ibu Bupati ya ini kolonial lah, kolonial. Yus tuwa maksudnya, tuwa. Kita belajar dari semangatnya Nabi. Ketika beliau diperintahkan untuk hijrah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika diperintah oleh Allah, beliau ingat betul apa yang disampaikan oleh Allah. Innallah yuhibbul mutawakkilin. Allah itu mencintai orang yang bertawakal. Adik-adik, mas, mbak, bapak, ibu, coba kita lihat ada beberapa kategori yang dicintai oleh Allah dalam Al-Quran. Di situ ada kategori Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang baik. Di situ ada kategori Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu mencintai orang yang berbuat adil. Di situ ada kategori Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang yang bertakwa. Di situ ada kategori Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Bagi kamu yang banyak berdosa, Allah mencintai orang yang mensucikan diri. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang bertobat. Dan seterusnya. Pertanyaannya adalah dari sisi mana kita dicintai oleh Allah? Seorang bupati, seorang kapolres, dandim, kajari pengadilan negeri. Dari mana sisi mereka dicintai oleh Allah? Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang yang berbuat adil. Maka jadi pemimpin harus adil. Betul? Saya itu malu kalau dikit-dikit Kejaksaan Agung manggil pejabat atas dugaan korupsi. Maka selalu saya bilang, kalian yang bukan pejabat, nak dengerin. Lebih baik tanganmu kotor tapi hasilnya bersih daripada tangannya bersih hasilnya kotor. Sekarang tuh pengen viral enak Bu. Kalau viral zaman generasi saya dulu masih susah lah. Sekarang TikTok tuh apa-apa viral. Ngomong satu kata viral. Kamu nanya, mana viral. Makanya Ibu Bupati besok kalau di alam kubur ditanya sama Munkar Nakir, "Hei Bu Bupati, man robuka?" Jawaban, "Kamu nanya."
Malaikatnya gemes digiebuk ndase dier. Dilalang gelundung, malaikatnya bengok, "Toh, ganjel toh." Nah. Ngono ya viral. Nyanyi sak lagu lho. Gus Jamal nyanyi bengi pirang solawat. Ora viral-viral. Sing nyanyi sak lagu Gus viral. Begitu sulit. Ngomong cuak viral. Apa-apa viral. Ora bahaya ta. Aja nesu-nesu kuwi Samsudin. Tapi saya meyakini, Gus, sesuatu yang datangnya instan, pasti hilangnya juga instan. Makanya banyak Pak, orang itu kalau viral karena sensasi, ya mohon maaf, hilangnya di kantor polisi. Makanya kalau pepatah Arab mengatakan apa? Bul ala zamzam fatu'raf. Kencingilah sumur zam-zam, maka kamu akan menjadi terkenal. Artinya apa? Orang viral dari jalur sensasi itu sudah diprediksi jauh hari. Makanya kalau anak Purwodadi, anak Gerobokan mohon maaf. Viral lah dengan prestasi, bukan sensasi. Viral tuh begini, gandrung Nabi, sholawatan, dicintai banyak orang. Ini baru keren. Coba satu hadis tentang sholawat ya. Sebelum saya sampaikan soal optimisme membangun bangsa Indonesia. Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril alaihissalam melihat ada malaikat yang tangannya ini jarinya itu jutaan. Jarinya ini jumlahnya jutaan, Bu. Saya mohon maaf. Kalau Nabi Muhammad, malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu dawuh apa matur? Saya mau tanya. Ini orang Jawa jangan-jangan nggak tahu bahasa Jawa. Nabi, mohon maaf, malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu bahasa yang tepat itu ketika dikatakan kola itu matur apa dawuh? Matur apa dawuh? Matur li. Sak mulya-mulyane Jibril kuwi kalah mulya karo Nabi Muhammad. Kalau konteks Jibril kepada Nabi Muhammad itu matur. Malaikat Jibril matur membawa dawuhnya Allah. Bahasa Jawa itu kan keren, Gus. Sama-sama kola, subjeknya berbeda, maka akan menghasilkan arti yang berbeda. Qala Allah, Allah berfirman. Qala Rasulullah, Kanjeng Nabi bersabda. Qala Kiai, Kanjeng Nabi dawuh. Qala santri, santri matur. Itu Jawa, Pak. Sama halnya ketika membagi orang itu, bahasa Indonesia cuma dua, pinter dan bodoh. Bahasa Jawa bisa 4, Pak. Pinter, bodoh, ngerti, weruh. Itu Jawa, Gus. Maka saya pernah dapat kunjungan anak Banser ke pondok saya. Itu bahasanya saya krungu itu pengen guyu. Gus, kula sak rencang Banser rawuh teng pondokipun Gus Miftah. Kanthi menika kula badhe ngendikan, monggo selajengipun Gus Miftah matur. Sing bener itu saya rawuh apa saya sowan? Kula sowan, panjenengan rawuh. Yang bener itu kula matur napa kula dawuh? Kula matur jenengan paring dawuh. Kuwi Jawa Gus ngoten niku Gus. Makanya coba yuk calon-calon ibu itu niati kalau kamu besok punya suami boso dengan suamimu. Kita sudah diingatkan oleh Allah dalam Al-Baqarah. Bukankah kemudian manusia itu diuji bisyai'im minal khauf, rasa takut, walju, kelaparan, wanaksi minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kehilangan jiwa, wasamarot, kehilangan buah-buahan dan tanaman. Tapi ingat, apa kata Allah? Wabasyiri sabirin. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Ini kegembiraan bangsa Indonesia, mohon maaf. Adik-adik lihat. Dulu durasi tahun 80-an, Malaysia itu Bu mendatangkan guru dari Indonesia. 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, beda Bu. Yang didatangkan ke Malaysia bukan guru tapi TKI. Orang bilang apa? Orang Indonesia kualitasnya menurun. Dulu guru, sekarang TKI. Saya tidak terima. Bukan orang Indonesia yang kualitasnya menurun, tapi orang Malaysia yang seleranya turun. Dulu senengnya guru, sekarang senengnya TKI. Gak usah takut dengan masa depan. Senang kopi lagi mau. Kalau kopi panas harus diminum Bu.
Sama, bupati itu prinsipnya kayak kopi. Minumlah kopi selagi panas. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Iya. Subhanallah, sangite ya Allah. Mas, cinta itu seperti kopi. Soal rasa bukan soal kata. Ya. Loh, jadilah seperti kopi. Pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Makanya mbak-mbak belajarlah dari kopi. Tetap menjadi pahit dan tetap menjadi hitam dan pahit. Tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Ora kaya raimu ya Allah. Kebak wedak. Aku nganti batin kuwi jenenge rayu apa papan karambol. Saya lihat dari sana ibu-ibu kan mau kipas-kipas terus. Saya pikir kipas-kipas itu karena panas Bu Bupati. Ternyata enggak. Kenapa dia kipas-kipas? Khawatir bedaknya luntur. Alisnya kaya galengan, ya Allah. Gus, selawat dulu Gus, lingi Gus. Saya tak ngopi dulu Gus. Alamatnya anak soleh Gus ya. Ayo. Lampu matikan, semuanya flash dihidupkan yuk. Kita buat puro dadi malam ini bersinar. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang bawa handphone, flashnya dinyalakan. Yuk, yang temannya Gus Miftah, flashnya diangkat. Yang nggak ngangkat kancane Samsudin. Ayo. Shallu ala Nabi Muhammad. Alamati ana solaiku babat badani mu'min anut syariat gantian saya dikari kampino mulia agar yang wong tuane ya Sallu ala Nabi Muhammad.